kembali lagi bersama Garuda Space Update. Hari ini ada kabar terbaru dari Sintayong yang tetap pimpin timnas di FIFA Matchday dan Indra Syafri ambil alih timnas Indonesia U23, sementara Erick Thohir tanggapi isu tinggalkan AFF. Jadi simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali hari ini dari kabar FIFA Matchday, di mana Sintayong yang akan tetap memimpin laga timnas senior kontra Turkmenistan. Dan juga alasannya memanggil pemain minim menit bermain di FIFA Matchday kali ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membeberkan alasan memanggil pemain-pemain yang minim penampilan di Liga 1, yakni Aji Kusuma dan Akbar Arjuansyah. Diketahui Aji hanya satu kali menjadi pemain inti dengan catatan 0 gol di Persija, sedangkan Akbar baru 2 kali menjadi pemain inti. Sintayong menjelaskan bahwa di FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 kali ini akan mencoba beberapa pemain baru di sesi latihan. Terutama Akbar Arjuansyah, Sintayong mengakui pemain tersebut belum tentu didaftar untuk kualifikasi Piala Asia U23. Sintayong juga menjelaskan alasan kembali memanggil Egy Maulana Fikri ke skuad Garuda untuk melakoni FIFA Matchday September. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui bahwa Egy telah bekerja keras bersama Dewa United sejak pertengahan musim lalu. Dikutip dari Transfermarkt, Egy selalu turun membela Dewa United FC sebagai starter dalam 10 laga musim ini. Mantan pemain FK Senika tersebut berhasil mengoleksi 2 gol dan 2 assist. Terakhir Egy mencetak assist saat Dewa United FC mengalahkan Persija Jakarta 2-0 pada pekan lalu. Sempat salah penafsiran, Sintayong dikonfirmasi tetap pimpin laga timnas Indonesia versus Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang asisten Nova Arianto. Mantan bek timnas Indonesia itu menjelaskan bahwa Choi In-chul hanya bertanggung jawab pada saat latihan dalam persiapan jelang laga kontra Turkmenistan. Di lapangan, Sintayong tetap akan mendampingi Mark Klok dan kolega untuk memberikan instruksi. Dengan demikian, Sintayong hanya perlu sekali bolak-balik Solo dan Surabaya. Choi In-chul dipercaya mampu menjelaskan taktik yang diinginkan oleh Sintayong untuk timnas Indonesia senior. Sementara Sintayong sendiri akan fokus untuk meloloskan timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024. Kita masuk ke kabar kualifikasi Piala Asia U23. Ada 3 penggawa Garuda Muda yang dipastikan lolos sanksi hingga Indra Syafri yang akan mengambil alih timnas U23 Indonesia usai kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 dapat kabar baik menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pasalnya 3 pemain yang dihukum ALC dipastikan bisa memperkuat timnas. Pemain tersebut yakni Titan Agung, Komang Teguh, dan Taufani Muslihuddin. Ketiganya sebelumnya mendapatkan hukuman dari ALC setelah terlibat dalam keributan di final SEA Games 2023 kontra Thailand. Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa kualifikasi Piala Asia U23 adalah kompetisi resmi yang diorganisir oleh ALC. Jadi Titan Agung, Komang Teguh, dan Taufani bisa tersedia menghadapi Taiwan dan Turkmenistan. Meski begitu, ketiganya dipastikan tidak bisa tampil di Asian Games, mengingat ajang tersebut merupakan turnamen persahabatan dengan kategori usia yang berbeda dengan SEA Games. LC Ultra menyoroti kelebihan timnas Indonesia U23 jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Klub Belanda tersebut mengakui bahwa Garuda Muda diuntungkan lantaran bakal tampil di hadapan supporter sendiri. Menariknya, LC Ultra juga mendoakan Ivari Jenner sukses bersama timnas U23 Indonesia. Diketahui Ivari Jenner mulai mendapatkan kepercayaan LC Ultra sejak pramusim beberapa waktu yang lalu. Performa impresif bersama klub diharapkan mampu mendongkrak skuad asuhan Sintayong untuk lolos ke Piala Asia U23 2024. Di kualifikasi Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 dipegang oleh Sintayong. Sebanyak 27 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan jelang tampil di grup K kontra Turkmenistan dan China Taipei pada 9 dan 12 September mendatang. Selepas itu, para pemain akan diserahkan kepada Indra Syafri yang mendapatkan mandat dari PSSI untuk menangani timnas Indonesia U23 di Asian Games 2023 Hangzhou.
Indra Syafri mengakui telah berkoordinasi dengan Sintayong terkait langkah untuk langsung mengambil alih skuad timnas Indonesia U23 sehari setelah laga terakhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Beralih ke kabar pemain pro Jordi Amat dan Stein Patinama yang didukung untuk membela timnas Indonesia, sementara alasan Justin Hubner batal dinaturalisasi akhirnya diungkapkan oleh mantan exco PSSI. Klub Stein Patinama, Viking FK turut bereaksi usai sang pemain dipanggil ke timnas Indonesia untuk melakoni FIFA Matchday September. Melalui situs resmi klub, Viking FK mengumumkan deretan pemain yang dipanggil ke timnas. Stein Patinama sendiri dilepas dengan bangga bersama 5 pemain lain yakni Marcus Solbakken, David Brekelo, Nicolas De Agostino, Patrick Jasbeck, dan Edwin Ospo. FIFA Matchday September menjadi event kedua bagi Stein Patinama bersama timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain keturunan tersebut telah melakoni debutnya kala menghadapi Argentina di FIFA Matchday September lalu. Mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani belak-belakan mengatakan penyebab batalnya naturalisasi Justin Hubner. Hassani mengaku ada kesalahan yang dibuat federasi. Hassani menjelaskan bahwa dirinya tidak ditunjuk dari awal terkait naturalisasi Justin Hubner. Namun ia terlibat di detik akhir dan prosesnya memang berbeda dengan pemain keturunan sebelumnya seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Stein Patinama. Hassani mengatakan bahwa dengan menggunakan agen di Eropa bisa memahami cara negosiasi dengan agen pemain. Namun PSSI tidak melakukannya. Hassani sendiri mengakui bahwa agen di Eropa lebih memahami cara untuk mengikat pemain secara administratif. Namun hal itu tidak dilakukan sehingga kini Justin Hubner pun batal melanjutkan proses naturalisasi untuk memperkuat merah putih. Salah satu media Malaysia Semuanya Bola turut bangga dengan dipanggilnya Sadil Ramdhani dan Jordi Amat ke timnas Indonesia untuk melawan Turkmenistan. Media tersebut mengakui bahwa Sadil dan Jordi Amat telah mampu menjadi tulang punggung tim di Liga Malaysia. Bersama Sabah LC, Sadil telah mencetak 6 gol dari 15 pertandingan Liga Super Malaysia musim ini. Sementara Jordi Amat telah mencatatkan 20 pertandingan dan berstatus sebagai kapten JDT. Di kabar penutup, ada Erick Thohir yang akhirnya menanggapi isu tinggalkan AFF hingga Sintayong yang menyerukan dukungan untuk timnas Indonesia U17. Usai timnas U17 kalah dari Korsel, Sintayong turut memberikan penilaiannya. Menurutnya kedua tim sudah bekerja keras. Juru taktik asal negeri Gingseng tersebut menyebut masih banyak yang perlu diperbaiki oleh tim asuhan Bima Sakti jelang Piala Dunia U17 2023 meski tim sudah menunjukkan peningkatan performa. Meski begitu, Sintayong menyerukan kepada pecinta sepak bola tanah air untuk terus mendukung timnas Indonesia U17. Drawing Piala Dunia U17 2023 akan dilangsungkan di Swiss pada Jumat 15 September 2023. Kabar itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Ditunjuknya Swiss sebagai tuan rumah drawing Piala Dunia U17 2023 cukup mengejutkan. Sebab sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan drawing Piala Dunia U17 2023 dilangsungkan di Jakarta pada Agustus 2023. Dalam drawing tersebut, skuad asuhan Bima Sakti menempati pot 1 lantaran berstatus sebagai tuan rumah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan timnas Indonesia tak akan meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Erick Thohir mengatakan terlalu dini bagi timnas Indonesia untuk angkat kaki dari AFF yang memiliki banyak turnamen di berbagai kelompok umur tersebut. Erick Thohir mengatakan mungkin ke depan akan mempertimbangkan keikutsertaan timnas Indonesia di turnamen AFF jika di saat bersamaan kompetisi di Indonesia tengah bergulir seperti sekarang. Namun Erick Thohir menegaskan bukan berarti timnas Indonesia harus angkat kaki dari AFF. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.